Lebih dari 100 tahun yang lalu, kamera merekam kehidupan yang kini hampir tak lagi kita lihat. Inilah gambaran Jawa pada awal abad ke-20, ketika desa-desa masih hidup dalam ritme tradisi yang kuat. Perjalanan ini membawa kita ke pedalaman Jawa Tengah. Di sini, kehidupan masyarakat berlangsung sederhana, namun penuh aktivitas. Jalan tanah, rumah-rumah kayu, dan sawah yang luas menjadi bagian dari keseharian masyarakat desa. Namun di balik ketenangan itu, perubahan zaman mulai perlahan masuk. Barang-barang baru dari dunia luar, serta kebiasaan baru mulai hadir di tengah kehidupan tradisional masyarakat Jawa. Salah satu pusat kehidupan masyarakat dapat kita temukan di pasar tradisional. Tempat ini menjadi jantung aktivitas ekonomi rakyat. Para pedagang menjajakan hasil bumi, makanan, hingga berbagai kebutuhan sehari-hari. Keramaian pasar memperlihatkan betapa dinamisnya kehidupan sosial masyarakat Jawa pada masa itu. Orang datang dari berbagai desa untuk berdagang, membeli kebutuhan, atau sekedar bertemu dengan kerabat. Di antara barang yang dijual, terdapat pula burung yang dipercaya membawa keberuntungan. Dalam beberapa kepercayaan masyarakat Jawa, burung ini diyakini mampu memberi pertanda atau firasat bagi pemiliknya. Menariknya, pengaruh modernitas juga mulai terlihat. Di salah satu sudut pasar, masyarakat menikmati minuman limun. Sebuah minuman yang mencerminkan masuknya produk industri ke dalam kehidupan sehari-hari. Payung menjadi salah satu barang yang cukup populer. Selain berfungsi sebagai pelindung dari panas dan hujan, payung juga menjadi bagian dari gaya berpakaian dan kesantunan dalam masyarakat. Pasar tradisional juga menunjukkan keberagaman masyarakat yang hidup di Jawa. Di antara para pedagang, kita dapat melihat pedagang perhiasan asal India yang menjual emas dan batu mulia. Kehadiran mereka menjadi bagian dari jaringan perdagangan yang telah lama menghubungkan berbagai wilayah di Asia.
Dari keramaian pasar, perjalanan kita berlanjut menuju pemandangan alam yang menakjubkan. Di lereng Merapi, hamparan sawah terasering memperlihatkan kecerdikan masyarakat agraris dalam mengelola lahan pegunungan. Gunung Merapi telah lama menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di sekitarnya. Di lereng gunung, berdiri desa-desa kecil yang hidup berdampingan dengan alam yang tidak selalu bersahabat. Salah satunya adalah Selo, sebuah desa yang menjadi titik awal pendakian menuju puncak Merapi. Pada tahun 1921, sebuah ekspedisi ilmiah berusaha mendekati gunung ini untuk mempelajari aktivitas vulkaniknya. Ekspedisi tersebut dipimpin oleh ahli vulkanologi Belanda Dr. Kamerling bersama Profesor Dr. Van Hinlopen Laberton. Perjalanan menuju puncak memperlihatkan bentang alam yang keras dan dramatis. Lereng gunung dipenuhi lembah dan ngarai yang terbentuk oleh erosi dan aktivitas vulkanik selama ribuan tahun. Gunung berapi aktif ini bukan hanya ancaman, tetapi juga sumber kesuburan tanah yang menjadikan wilayah ini subur untuk pertanian. Di tengah pendakian menuju puncak Merapi, terlihat sebuah desa kecil yang berdiri di lereng curam. Pemukiman sederhana ini menunjukkan masyarakat setempat telah lama hidup berdampingan dengan gunung berapi. Semakin dekat ke kawah, tim ekspedisi berada dalam jangkauan lontaran material vulkanik yang dapat terjadi kapan saja. Fenomena hujan batu pijar menjadi ancaman yang harus dihadapi para peneliti. Mereka harus bergerak cepat untuk mencari perlindungan di balik dinding batu besar yang mampu menahan aliran material dari kawah. Meskipun penuh resiko, ekspedisi ini berhasil merekam salah satu fenomena alam paling dahsyat di dunia. Rekaman ini menjadi salah satu dokumentasi awal tentang aktivitas gunung berapi yang berhasil diabadikan dalam film.